Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 26 Juli tahun 2016, di mana agenda pada hari ini adalah mengenai indikasi ISG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG yang akan kami perkirakan bergerak melemah dengan support resisten berada di level 5.182 sampai dengan di 5.241. PI dari ISG sekarang berada di level 28,35 kali dengan penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar US dan pasar Asia ini melemah disebabkan oleh harga minyak. Sementara itu harga minyak US sendiri ini turun sebesar 2,40% di level 43,13 dolar per barrelnya atau turun sebesar 1,06 dolar. Hal ini disebabkan oleh adanya concern mengenai oversupply yang terjadi di US sendiri. Sementara itu, WTI ini turun di bawah 43 dolar per barrelnya. Ini merupakan titik terendah dari level WTI sejak April 2016 yang lalu. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch, di mana yang pertama adalah Waskita Karya, di mana Waskita Karya ini menargetkan penambahan dana sebesar 5 triliun rupiah dari divestasi yang dilakukan oleh PT Waskita Toll Road yang sebesar 40%. Sementara itu saham yang kedua adalah Bank Tabungan Negara, di mana BBTN membukukan net income sebesar 1,42 triliun rupiah atau meningkat sebesar 25,40% year on year di semester pertama tahun 2016. NPL ini membaik sebesar 18 basis point quarter on quarter menjadi 3,41%. Saham yang ketiga adalah saham Adikarya, di mana Adikarya memperkirakan akan membukukan kontrak baru dari proyek LRT sebesar 15 triliun rupiah di kuartal ketiga tahun 2016 mendatang. Sedangkan saham yang terakhir adalah saham RALS, di mana Ramayana Lestari Sentosa ini membukukan penjualan sebesar 4,36 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 26,97% year on year di semester pertama tahun 2016 kali ini. Hasil yang dibukukan oleh RALS ini sendiri nampaknya ini lebih baik dari ekspektasi kami atau jauh dari atas ekspektasi kami, di mana ekspektasi kami hanya membukukan ini RALS hanya sebesar single digit pertumbuhannya. Namun untuk secara year on year manajemen tetap konservatif, di mana RALS ini tetap merencanakan untuk membukukan penjualan sebesar 5% sampai 7% pertumbuhannya secara year on year. Baik, untuk selanjutnya ini ada sesi dari Afdal mengenai sesi teknikal. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi teknikal bersama dengan Afdal di sini. Sebelumnya kita review dulu rekomendasi kita pada hari sebelumnya. Baik, sekitar tanggal 22 Juli kami telah merekomendasikan Akra, di mana sampai hari ini Akra belum memasuki entry point kita, sedangkan sahamnya sudah terbang, sudah melewati target price kita. Oleh karena itu, trading plan-nya masih sama, Pak. Ibu boleh coba nanti entry point-nya di garis yang warna hitam ini. Tunggu koreksi dahulu, kemudian target price-nya kembali di garis yang warna hijau ini di sekitar level 6.775. Stop loss-nya jangan lupa dijaga di sekitar 6.375. Selanjutnya pada tanggal 25 kemarin
kita merekomendasikan dua saham, yaitu CTRA dan Kino. Baik, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saham CTRA ini saya kira sudah memasuki level entry point kita pada harga opening kemarin kalau nggak salah. Sedangkan spike di bawah ini terjadi pada saat opening. Jadi bisa dibilang ini belum menyentuh level cut loss kita karena ini terjadi pada saat opening. Kemudian naik lagi ke atas, sempat highs-nya di level 14.35. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kalau mau mengikuti trading plan-nya masih sama. Bagi yang belum memiliki, boleh coba di level 1395 sampai 1400 dengan target price pertama di 1450, target price keduanya di 1470 dan level cut loss-nya di sekitar level 1370. Dan selanjutnya saham yang ketiga, saham Kino. Sama dengan Akra tadi, sepertinya saham Kino ini belum menyentuh level entry point kita di sekitar level 6575 pada perdagangan hari kemarin, di mana tampaknya pada hari ini akan menyentuh level tersebut. Tapi boleh saran saya ini dijaga ketat Bapak dan Ibu karena sepertinya saham Kino ini sudah break garis supportnya kalau kita perhatikan di sini. Oleh karena itu persiapkan level stop loss-nya di level 6450. Karena kalau kita lihat historicalnya ini walaupun break tapi pada hari selanjutnya itu naik kembali. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi teknikal hari ini. Kami merekomendasikan dua saham. Yang pertama saham Adikarya dan yang kedua saham BBTN. Kita bahas satu persatu. Yang pertama Adikarya. Baik, kalau kita lihat Adikarya di sini sahamnya membentuk channel bullish trend di mana sekitar 6 sampai 7 hari bursa kemarin candlenya merah. Oleh karena itu, ini mungkin merupakan peluang bagi kita untuk bisa masuk di mana ini sudah menyentuh level support lainnya di sekitar level 2710. Jadi Bapak dan Ibu boleh coba di sekitar level 2710 dengan stop loss-nya di sekitar level 2680 dan target price yang pertama di sekitar 2800 dan target price yang kedua itu di resistennya yang kuat di sini di sekitar 2870. Selanjutnya saham yang kedua, saham BBTN. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan saham BBTN ini sudah break resisten kuatnya di sekitar level 1865 maksud saya, di mana ini didukung oleh mungkin kinerja first half 2016-nya. Oleh karena itu kami menyarankan Bapak dan Ibu boleh coba masuk saham BBTN ini di sekitar 1875 dengan level target price di sekitar 1935 dan stop loss di sekitar 1855. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang telah tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id atau di Twitter kami @pmmcresearch. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan kembali PMMC pagi ini, bisa disaksikan di YouTube channel kami di Research Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, selamat pagi. Pertanyaan pertama dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Akra dan GJTL. Yang pertama saya jawab dulu, untuk saham Akra dan GJTL nanti akan dijawab oleh Saudara Farhan. Untuk Akra, Pak, support resistennya kalau Bapak Andri perhatikan di sini masih meninggalkan gap. Oleh karena itu, level supportnya berada di sekitar level 6.700 dan ada kemungkinan saham Akra bakal menutup gapnya untuk koreksi sejenak, koreksi sehat. Karena trennya di sini masih bullish trend, Pak, masih membentuk higher high dan higher low dan level resistannya di sekitar level 7.000, Pak. Pertanyaan kedua dari Bapak Stevi yang menanyakan untuk level target price untuk saham BBTN. Untuk target price saham BBTN untuk target price pertama di sekitar 19.35, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya dengan saya Farhan untuk menjawab pertanyaan mengenai saham Gajah Tunggal untuk support dan resistannya di berapa. Untuk Gajah Tunggal sendiri, untuk support kami melihat bisa berada di area 1.400-an untuk support sendiri dan maksud kami untuk area support di Gajah Tunggal ini sendiri bisa berada di area 1.330 untuk support dari saham Gajah Tunggal. Dan sedangkan untuk dari resisten dari saham Gajah Tunggal ini berada di level 1.525 untuk resisten dari saham Gajah Tunggal. Dan saat ini untuk saham Gajah Tunggal masih bergerak cukup bullish untuk saat ini. Namun kami melihat bahwa kemungkinan saham Gajah Tunggal bisa mengalami koreksi mengingat saat ini kenaikannya sudah cukup luar biasa dan belum mengalami koreksi yang cukup signifikan sejak beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu kami melihat bahwa ada kemungkinan untuk koreksi di saham Gajah Tunggal. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Hendra mengenai saham ERA target harga di berapa. Untuk saham ERA ini sendiri kami belum melakukan untuk analisa fundamental dan belum membuat valuasi serta report dari saham ERA ini sendiri. Namun secara teknikal kami melihat bahwa saham ERA ini sendiri tertahan di area resistennya yakni di area Rp800. Jadi untuk sementara kami bisa menyimpulkan bahwa target price sementara dari saham ERA sendiri berada di area Rp800 sampai dengan di Rp780.
Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Suryani mengenai saham CTRP, kemarin sempat turun dan bagaimana view ke depannya. Untuk saham CTRP sendiri tampaknya masih akan bergerak cukup ranging untuk saat ini, di mana bergerakannya terbatas di area 600 sampai di 660. Untuk saat ini kami memperkirakan bahwa kemungkinan pun saham CTRP mengalami koreksi ini kemungkinan akan menuju ke Rp600. Bagi Ibu Suryani yang sudah mempunyai saham CTRP, ini saran kami bisa di hold terlebih dahulu apabila masih berada di level Rp600, dan apabila sudah berada di bawah Rp600, kami menyarankan untuk di cut loss saja untuk saham CTRP. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adam Ray mengenai saham MLPL dan saham PTBA. Untuk saham MLPL sendiri ini sudah bergerak di atas resistennya, yakni berada di level 388, dan kemungkinan besar ini menuju ke level resisten selanjutnya yakni di 420 dan 480. Namun kami melihat bahwa ada peluang untuk bergerak ke level 420 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk saham PTBA ini masih tertahan juga di level 10 ribuan. Kami melihat bahwa saham PTBA ini apabila break dari level 10 ribuan, maka bisa menuju ke level selanjutnya yakni di kisaran harga 11.400 sampai dengan 11.500-an. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Stevi Adrianto untuk level support dan resistennya untuk minggu ini. Untuk level resisten sendiri nampaknya berada di level 2.900-an dan level support berada di area 2.700 untuk saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Hendra mengenai review saham Astra terus naik atau tidak. Untuk saham Astra ini sendiri masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, terutama untuk menuju terlebih dahulu ke level 7.600 untuk saham Astra Internasional ini sendiri. Namun kami menyarankan bisa dicoba untuk profit taking apabila sudah mencapai area 7.600 dari saham Astra ini sendiri, dan untuk level paling tertinggi dari Astra di tahun 2016 kali ini adalah berada di level 7.850.
Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Rudi mengenai saham PT PP. Untuk saham PT PP saat ini masih bergerak cukup bullish, dan saran kami bagi yang sudah mempunyai saham PT PP ini bisa dicoba untuk di hold terlebih dahulu selama saham PT PP masih bergerak di area di atas 3.900 rupiah. Untuk saham BSDE kemarin naik, apakah hari ini bisa berlanjut dan bagaimana view mengenai Antam hari ini dan ke depan? Untuk BSDE sendiri nampaknya pergerakannya masih akan cenderung cukup ranging, yakni di level resistennya di 2100-an sampai dengan di level supportnya yakni di Rp2.000. Jadi menurut kami untuk pergerakan pada hari ini ada kemungkinan bisa melanjutkan penguatan, namun nampaknya apabila market di pasar ISG sendiri mengalami koreksi, maka pergerakan dari saham BSD ini juga bisa mengikuti pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Untuk pergerakan dari saham Antam ini sendiri masih cukup, untuk secara jangka menengah masih cukup bullish untuk saat ini. Namun untuk jangka pendek ini cenderung ranging, yakni untuk resistennya berada di area 860 dan support di Rp800 untuk saat ini. Saran kami bagi yang sudah mempunyai saham Antam dari area 700-an ini masih bisa coba untuk di hold. Namun apabila pergerakan saham Antam bergerak di bawah 780, maka kami menyarankan untuk profit taking di saham Antam. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Itman Novialdi Amri untuk saham ASRI atau Alam Sutra. Ini jika mau entry di harga berapa dan target jualnya di harga berapa. Untuk ASRI kalau kita lihat Pak di sini pergerakannya ini masih bullish untuk saham ASRI. Untuk yang sudah punya, kami sarankan hold saja dengan target resisten itu di level 540 untuk saham ASRI. Jadi kalau kita lihat di sini ada resisten itu di level sekitar 540 untuk saham ASRI. Jika ingin masuk untuk saham ASRI ini bisa selama masih bergerak di atas level EMA 20-nya. Ini kami sarankan bisa masuk, mungkin bisa dicoba ini sekitar di level 500 ke bawah untuk saham ASRI. Dengan target jual di 540 untuk saham Alam Sutra. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Markus Putirai yang menanyakan mohon informasinya mengenai mekanisme detail stock split untuk ICBP di mana kumnya hari ini dan apakah efektifnya pada 1 Agustus. Jadi untuk stock split ICBP Pak memang hari ini kum. Jadi hari ini akan memasuki masa kum. Jadi kalau Bapak Ibu yang memegang saham ICBP hingga hari ini belum dijual ini maka besok itu akan split itu menjadi 1:2 untuk ICBP. Nah, jadi untuk besok sendiri ini ICBP maka harga yang baru, harga split itu akan efektif pada besok karena besok itu sudah memasuki masa X. Jadi hari ini adalah hari terakhir perdagangan dengan harga ini sekitar 16-17-an ribu ya. Besok itu harganya sudah langsung dibagi 2 untuk ICBP.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka di sini dan saya akan menjawab pertanyaan untuk Bapak Eri Victor yang menanyakan mohon view untuk resisten dan support untuk saham BBKP. Baik Pak Pak Eri Victor, di sini kalau kita lihat untuk saham BBKP saat ini support terdekat ada di level 590 dan untuk level resisten ada di level 640. Jadi jika Bapak sudah memiliki saham BBKP, ini kami masih bisa sarankan untuk di hold selama harganya masih berada di atas level support 590. Namun jika sudah break ke bawah atau di bawah, bergerak ditutup di bawah level 590, kami akan sarankan untuk dilakukan cut loss. Dan sementara kalau harga berhasil kembali menguat sampai dengan ke level 640, kami bisa sarankan untuk sell on strength. Demikian Pak. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Itman Novialdi yang menanyakan untuk review untuk saham Asri dan Telkom, entry di harga berapa dan target jual. Baik Pak, untuk saham Telkom sendiri kalau kita lihat di sini ada support yang cukup kuat di level MA20, jadi di garis yang berwarna merah di sini sudah beberapa kali tidak tertembus, jadi ada support yang cukup kuat di situ. Kalau kita lihat ini adalah di kisaran level 4050. Jadi jika Bapak tertarik untuk mengoleksi saham Telkom, mungkin bisa masuk buy on weakness di kisaran level 4050, satu dua fraksi di atas atau di bawah. Dan untuk level target price ada di level 4265 untuk jangka pendek. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan mengenai saham BNI dari Ibu Suryani ke depan, view ke depannya bagaimana? Baik, Bu, dari sisi teknikal kalau kita lihat untuk saham BNI kemarin ini ditutup di bawah level support ya. Jadi seperti kemarin saya katakan bahwa ada level support yang cukup kuat di level MA20, jadi di garis yang berwarna merah di sini, tapi kemarin kemudian BNI ini gagal ditutup di atas level support tersebut dan justru break ke bawah. Jadi karena itu untuk
jika Ibu sudah memiliki saham BNI, kami mungkin bisa sarankan untuk dilakukan cut loss terlebih dahulu karena ada level support berikutnya yaitu di level 4.950. Jadi agak terlalu besar risikonya ke bawah karena ini juga kalau kita lihat ada gap. Jadi untuk saham BNI sendiri tampaknya berusaha menutup gap di sini. Jadi dan menuju ke level support berikutnya yaitu di level 4.950. Namun kami kembalikan lagi kepada Ibu jika memang sudah memiliki di harga yang cukup tinggi dan ingin melakukan averaging down dan memang untuk dilakukan investasi untuk jangka menengah atau jangka panjang mungkin bisa dilakukan averaging down. Namun jika Ibu ingin untuk trading jangka pendek kami bisa sarankan untuk dilakukan cut loss terlebih dahulu. Demikian Bu. Dan pertanyaan berikutnya ini pertanyaan dari Bapak Hendra Agustiar yang menanyakan untuk review saham BJTM dan SMGR target price-nya di level berapa? Baik Pak, untuk saham BJTM di sini ada level resisten terdekat yaitu di level 545. Jadi sepertinya akan menuju ke level tersebut untuk saham BJTM dalam jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Dan untuk level support terdekat saat ini adalah di level 520. Namun jika harga dari BJTM ini gagal dan ditutup di bawah level supportnya, ini akan menuju ke level support berikutnya yaitu di level 494. Demikian Pak. Baik, selamat pagi dengan Edward di sini. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Leni Tio ya di sini untuk saham AISA. Untuk AISA Bu, kelihatannya 2 hari terakhir ya sudah ada sedikit koreksi ya. Mungkin untuk AISA berhubung kenaikannya sudah tinggi Bu, dan kalau kita bicara tentang fundamental ya, target price kami di level 2000 juga sudah tercapai ya untuk saat ini. Jadi mungkin dari sisi teknikal belum ada katalis yang cukup bagus, dan juga dari sisi fundamental juga upside-nya kelihatannya sudah tipis atau bisa dibilang sudah tidak ada lagi. Mungkin untuk saat ini sebaiknya AISA kita
hold dulu Bu ya, mungkin kita cari peluang di saham-saham lain. Mungkin untuk Kaisa kita bisa buy on weakness saja Bu, begitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai saham SMGR dari Bapak Hendra Agustiar. Ini bagaimana reviewnya untuk SMGR? Kalau kita lihat di sini, ini masih bergerak dalam kisaran terbatas, Pak, dengan pergerakan sideways, di mana support ada di level sekitar 9.000. Support di level 9.000 dan resisten ini di level sekitar 10.000. Jadi untuk Pegas sendiri kami perkirakan ini pergerakannya masih akan bergerak di range terbatas antara 9.000 sampai 10.000 demikian. Maaf, maksud saya untuk saham SMGR demikian. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu atau Bapak Levi mengenai saham MPPA. Untuk saham MPPA sekarang pergerakannya untuk secara jangka menengah ini pergerakannya masih tergolong cukup busuk saat ini, di mana kami melihat bahwa apabila saham MPPA berhasil melewati area 1870, maka kemungkinan ini akan melanjutkan penguatannya menuju ke level Rp2.000 untuk target pertama dari saham MPPA ini sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas sendiri view-nya ini saat ini masih cenderung bullish. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Pegas, sambil menunggu rilis laporan keuangan untuk semester pertama tahun 2016 untuk Pegas. Jadi untuk Pegas sendiri ini kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika baru ingin masuk untuk saham Pegas, baiknya menunggu koreksi terlebih dahulu di sekitar harga 2.800-an. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu Levi yang menanyakan untuk saham MPPA ini sebaiknya masuk di harga berapa? Untuk saat ini sepertinya kalau baru mau masuk sekarang ini sudah ketinggalan cukup jauh, sebaiknya menunggu konfirmasi hingga saham MPPA ini bisa break di atas harga 1870. Jadi wait and see terlebih dahulu. Nah, nanti jika MPPA ini bisa bertahan di atas harga 1870 ini baru boleh masuk.
Baik, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call untuk hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan dan selamat pagi.